Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peternak semua dimanapun Anda berada. Ini kita hari ini kebetulan tanggal 8 bulan apa? Bulan Mei ya? Bulan Mei ya. Bulan Mei kita akan membahas bagaimana dampaknya cara atau istilahnya hasil dari pembuatan silase yang kurang memperhatikan SOP alias ada yang gagal gitu ya. Gagal tapi bukan 100% gagal. Tapi kita perlu tahu gagal dalam sesuatu itu pasti ada ya, pasti mengalami juga. Nah, contoh hari ini kita sudah biasa membuat silase bertahun-tahun, membuat silase mulai kapasitas yang kecil, yang besar, yang gimana pun udah pernah. Nah, hari ini kita akan mereview karena ada yang gagal. Nah, ini gagal, Pak. Ini semua yang gagal. Ini gagal, jamur, ini gagal semua. Tapi ini bukan dalam plastik ya. Ini yang buat dari bunker. Nanti kita akan bahas kenapa bisa gagal. Nah, gitu ya. Nah, ini. Ini kita dalam bunker yang kapasitas kalau isi penuh ini 100 ton. Nah, ini. Nah, kalau ini yang bagusnya semua. Jadi kalau gagalnya seperti ini. Jadi perlu diketahui juga ya, gagal itu ya gagal itu bukan sesuatu yang menakutkan, hal yang wajar dan dalam sesuatu hal dalam proses itu ya. Karena jadi intinya dalam membuat atau melakukan sesuatu itu jangan takut gagal. Ini gagal nih, nah, ini. Gagal. Kegagalan-kegagalan ini suatu pelajaran bagi kita semua kalau dalam mengerjakan itu kita yang harus diperhatikan SOP. Nah, ini gagal. Kebayang ya, dalam bunker sebesar ini, ini ada yang gagalnya. Jadi jangan kira sesuatu pekerjaan itu mulus semua. Nah, gitu. Jadi bagi teman-teman perlu tahu juga, jadi gagal itu bukan yang sekali lagi bukan sesuatu yang akhir gitu ya. Jadi kegagalan ini bukan gagal sih. Gagal untuk pakan tapi bisa digunakan untuk apa namanya? Untuk pupuk, kompos. Nah, gini. Nah, ini kita bongkar yang gagalnya dan jeleknya, kita pisahin. Nanti dirubah lagi, tapi ini semua dijamin bagus nih yang ininya. Kita udah cek semua. Nah, ini yang bagusnya. Harum ya. Ini yang gagalnya. Nah, kita pisahin. Jadi membuat silase itu emang ya gagalnya itu pasti ada. Nah, membuat bunker ini. Cuman kenapa ini bisa gagal? Tadi ada beberapa faktor yang bisa membuat kita gagal itu, yang membuat kita kurang bagus. Yang pertama ini dalam penutupan, pemadatan kurang padat. Yang pertama karena kita kemarin menggunakan tenaga yang bukan biasanya gitu ya. Yang pertama, yang kedua ini nutupnya. Kita nggak tahu, nggak lihat waktu mereka nutup, ini plastiknya ternyata disimpan begitu saja di atasnya tanpa disambungin dengan ujung-ujungnya. Yang kedua, yang ketiga ada lagi ini, ada kesalahan kita ini di atasnya ini ada air hujan yang masuk tanpa kekontrol, masuk ke sini dan langsung masuk juga meresap ke dalamnya. Nah, gini. Jadi ini yang perlu diperhatikan itu dalam membuat silase itu, kadar air padat, rapat yang utama. Nah, ini pelajaran buat kita semua. Jadi jangan sampai teman-teman yang hobi atau yang suka membuat silase mengalami seperti ini, hal-hal seperti ini. Cuman ini ya diakibatkan berapa? Diakibatkan kecerobohan kita dalam mengerjakan tahapan-tahapannya, SOP-nya kurang dilakukan gitu ya. Nah, gini. Jadi ini ada beberapa, ini bukan beberapa ya, banyak ya. Ya, tapi nggak nyampe 50%, agak nyampe sekian persen, agak nyampe. Ya gagalnya itu paling sampingnya ya, bilang gagal itu sampingnya sama atasnya sedikit. Jadi yang sambungan plastiknya itu.
Karena kalau biasanya kalau yang udah biasa menutupnya itu nggak ada sambungan. Adapun sambungannya dilipat gitu. Kalau ini sambungannya ditaruh begitu aja. Nah itu akhirnya ya ketika ada air, airnya bisa masuk ke dalam dan udara pun nggak kedap ya. Nah gini. Nah gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kita teman-teman semua mengalami hal seperti ini. Jadi kita pun udah biasa membuat silaso udah tak bertahun-tahun, ya gagal tetap ada gitu. Gagal tetap ada, cuman ya karena ya itu gagal itu ya akibat bukan dari akibat pekerjaan kita aja yang belum kurang teliti ya. Kayak gini ya. Tapi segagal-gagalnya silase itu masih tetap bisa dipergunakan ya, masih bisa dimanfaatkan. Nah gini. Jadi lebih parah lagi yang gagal tidak pernah mencoba. Jadi jangan takut untuk mencoba berbuat sesuatu hal yang baru dalam melakukan teknologi ya. Ini gagal ini bisa dimanfaatkan juga tetap. Yang lainnya yang ininya masih tetap bagus. Jadi ini perlu diketahui teman-teman, ini semua dari atas ke bawah ini tingginya 6 meter. Ini 6 meter. Berarti kebayang ya, ini yang sisanya cuma tinggal 2,5 meter, berarti ke bawahnya ada 3 meter lagi ya, 3,5 meter lagi itu. Nah jadi di sini ya, nah ini kita naik sini. Nah, jadi choppernya ini gini, di choppernya dari sini masuk sini nih, yang gagalnya seperti ini. Tuh, gagal, tapi gagal itu bukan gagal ini, tapi udah kelihatan tuh ada jamur seperti ini. Ada jamburan seperti ini kita buang. Nah ini ada yang busuk tapi enggak semua ya tuh. Nah, ini akibat dari ya itu tadi kurang memperhatikan SOP. Nah, ini gini, padahal bahan yang kita pakai itu sayang juga ya kalau kita nggak memperhatikan SOP. Sayang bahan kita yang udah bagus-bagus, penanganannya kurang bagus ya, tadi hasilnya ya jelek gitu ya. Jadi walaupun bahannya bagus, penanganannya kurang bagus, hasilnya akan kurang bagus. Nih, ini sapi kita nih yang ada di sini. Nah, ini kita udah coba. Jadi pembuatan silase itu ada yang di bunker seperti tadi, ada juga yang dibuat di dalam plastik ini, plastik PE, ada juga yang disimpan dalam tong ini. Begitu teman-teman. Jadi info yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pembuatan silase itu ya harus perhatikan tuh SOP-nya, jangan menyalahi SOP. Kalau menyalahi SOP ya udah resikonya ya tadi ada beberapa yang kurang bagus. Sekian, terima kasih, semoga info ini bermanfaat. Jadi kita harus tahu juga bagaimana yang gagalnya dan bagaimana jangan hanya selalu kita berharap yang bagusnya, ya kan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.